lagi, kita berikan aplaus yang paling meriah buat Kang Dewa. Sarapan aing. Oh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kembali lagi bertemu bareng saya Dewa Kaprayoga di pagi ini di hari Sabtu ya. Hari ketiga gak kerasa, kita udah masuk di hari ketiga untuk optimasi YouTube bahasannya. Di antara semua pembahasan, Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube, bacaan itu apa YouTube ya? YouTube tuh yang paling effortnya paling luar biasa ya. Kenapa? Pertama karena memang proses pembuatannya butuh keahlian khusus, terutama bagi anda yang belum punya tim. Berarti kan harus syuting video sendiri gitu ya. Juga rumit lah, mumet gitu kan dari segi awal tuh bagi pemula yang belum biasa tuh bakal cukup menantang di situ gitu. Itu yang pertama. Kedua adalah Anda yang belum terbiasa ngomong di depan kamera akan Arab up gitu ya. Maka nih nanti jago MC harus bikin pelatihan public speaking tapi kamera speaking. Gimana ngomong depan kamera tapi bisa percaya diri dan bisa lancar. Yang kedua, tidak semua orang dia bisa nongolin muka di kamera dan dia lancar di kamera. Ketiga, bicara masalah proses persiapannya, gearnya ataupun toolsnya harus ada kamera, HP dan segala macam. Jadi dari semua channel, dari semua kanal media, YouTube yang paling menantang ya. Kabar baiknya, jika seandainya kita menganggap bahwa YouTube itu cukup menantang untuk digarap, kemungkinan besar si kompetitor kita juga kayak gitu mikirnya. Benar gak? Ya. Instagram gampang, Facebook gampang, ya gampang. Yang namanya berit. Ingat kalau kita otaknya pakai sudut pandang pengusaha ya, business owner, ada yang namanya barrier to entry kan. Bagaimana orang lain tuh ada dinding tebal, yang orang itu kalau misalkan gampang ditobrak, sehingga saingan bakal banyak. Maka kenapa akhirnya di Instagram yang jualan hijab banyak gitu ya, dan orang semua pada jualan hijab. Di Facebook yang jualan macam-macam banyak gitu, dan semua orang bisa ngelakuin itu. Tapi kalau misalkan YouTube tidak semua orang melakukan itu, kenapa? Nah ini effortnya luar biasa, nggak effortless gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah terjun dan sudah terbiasa, kuncinya lebih terbiasanya itu, jadi kayak gampang aja gitu. Kayak saya bahkan dari semua media ya, dari 4 tadi, awal-awal mungkin yang berat itu YouTube. Tapi udah kebiasaan, yang paling gampang malah YouTube. Apa kalau udah punya tim ya. Di sini juga saya tadi undang tim saya, Kang Dimas sama Kang Tony, bahwa saya udah tinggal, Kang kapan syuting? Hari ya, hayu misalkan. Ya udah shoot, ngomong-ngomong beres. Itu cuma 3 jam doang untuk 1 bulan. Bayangin kerja 3 jam untuk 1 bulan konten. Ya. Beda dengan Facebook dan Instagram. Instagram harus ngupload carousel tiap hari. Facebook harus bikin status tiap hari. TikTok komode ya besok kita ngomong apa segala macam tiap hari. Wah itu jadi gampang gitu loh kalau misalkan kita sudah terbiasa, dan kalau misalkan teman-teman udah punya tim. Yang belum terbiasa dan belum ada tim, ini yang cukup menantang. Jadi sekali lagi poinnya adalah di YouTube ini teman-teman akan sangat menemukan dengan effort yang sangat luar biasa. Jadi pastikan benar-benar simak sampai beres. Dan di antara semua materi pun ini mungkin saya nggak akan pakai handphone kayak kemarin, demonya langsung ke laptop. Semoga jaringan saya aman di sini. Saya ini tethering pakai HP nih, wifi-nya ada error nih. Jadi teman-teman pastikan benar-benar praktek ya. Sayang banget kalau misalkan belajar YouTube tapi nggak praktek ya. Challenge-nya misalkan dalam 1 bulan ke depan, misalkan bikin dulu deh, upload dulu aja 1 video, 2 video, 3 video, itu challenge-nya ya. Nanti lama-kelamaan 2 bulan, setelah di bulan kedua udah mulai terbiasa, targetkan sebulan misalkan posting minimal 4, seminggu sekali misalkan. Atau sebulan minimal 8 misalkan. Kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar dibuat target ya. Nah, selebihnya kalau sudah terjadi kebiasaan, ya gampang lah ke depannya. Kayak itu teman-teman ya tentang YouTube. Jadi kita akan banyak ngobrak-abrik dunia per YouTuber. Di sini juga banyak teman-teman yang memang kayaknya ini saya ngeliat video channel-channel yang di-share di channel, di grup, belum semuanya teroptimasi. Dan yang lainnya nggak store nama, entah kenapa, entah itu belum buat atau apa gitu ya. Saya sih positive thinkingnya Anda belum buat, ya. Itu negative thinking atau positive thinking. Nah, oke, hari ini saya akan masuk ke YouTube. Bentar, saya akan tampilkan slide-nya dulu. Belum buat, Kang. Nah, segera ya, udah ini langsung buat. Pokoknya nama tim Billionaire Coach, tagih aja ya. Kang Handika, terus juga Kang Ridwan, teman-teman semuanya. Tagih brutal anak-anak di peserta ini ya. Ajar, pokoknya nama. Kita kan 4 media ya, itu kan luar biasa. Kalau dieksekusi sendirian, Anda kalau gak ada yang bimbing, ya kudu benar-benar dimaksimalkan. Oke, nah. Ini adalah hari keempat YouTube ya, YouTube.
Optimasi YouTube. Jadi di antara semua media sekali lagi ini yang cukup menantang. Nah, masalahnya apa main YouTube sama dengan yang lain? Nah, ini bedanya adalah YouTube dibandingkan Facebook sama Instagram itu berbeda. Ya, berbeda dari segi apanya? Segi jenis kelaminnya ya. Kalau misalkan kemarin Instagram sama Facebook itu adalah sosial media, kalau ini adalah platform distribusi video ya. Jadi kalau misalkan sama hampir sama dengan TikTok, platform distribusi konten ya. Karena platform distribusi konten, maka apa namanya yang paling penting adalah kontennya. Beda lagi dengan TikTok besok, wah ini nanti bakal panjang lagi. YouTube algoritmanya lebih rumit dibandingkan TikTok yang gampang gitu doang gitu ya. TikTok mah jeder bikin viral gitu. Wah, cepet lah gitu ya bikin konten viral. Saya tadi upload pagi-pagi udah upload di TikTok saya. Itu kemungkinan besar tinggalin sejam aja udah viral gitu. Kalau YouTube tuh banyak elemen, banyak faktor, nanti saya akan coba jelasin juga. Yang itu akhirnya membuat kita harus benar-benar mikir kumaha caranya viral gitu, gimana caranya supaya rame gitu ya. Nah, ini masalahnya seperti biasa pada saat hari sebelumnya juga ada masalah orang-orang pada saat main sosial media. Dalam ini adalah platform konten kita YouTube ya. Pertama, subscriber banyak dan tertarget. Ya, kalau cuma pengen dapetin subscriber banyak, ini mirip dengan konsep yang sebelumnya juga. Udah aja nebeng konten-konten yang lagi viral. Kemarin saya bisa aja kalau pengen naikin tuh misalkan ngebedah Odading Mang Oleh itu pasti cepat karena yang nyari banyak ya. Atau misalkan bikin konten tentang apa yang lagi rame-rame lu dibikin tuh langsung rame di hari itu juga gitu. Salah satu contoh konten saya yang waktu itu apa namanya rame adalah yang ini. Bentar, saya akan tunjukkan. Bikin konten yang itu tuh benar-benar lagi hit ya di hari itu ya, dan memang harus cepat di hari itu juga harus diupload. Google. Mana ya? Oh, ini. Oke. Kelihatan ya layar ya? Kang Fahmi kelihatan Kang Fahmi? Ini apa layar saya YouTube ya? Kelihatan, Nah, kelihatan. nah ini teman-teman, Anda bisa perhatikan ini kan banyak ya. Ini adalah populer berdasarkan populer ya. Sort by populer, most populer berarti yang paling banyak ditonton. Nah, ini segmen Hadijah masa kini tentang Untold Story, bedah bisnis, tip bisnis tuh 4 segmen saya masing-masing segmen ada yang ada menyumbang video terbanyak. Nah, hampir semua konten YouTube saya itu rata-rata konten evergreen. Apa itu konten evergreen? Konten yang dibikin untuk hidup terus-terusan. Jadi tidak ada basis waktu yang lagi rame. Misalkan kayak kemarin Odading Mang Oleh gitu kan. Atau misalkan kita bedah apa. Yang lagi hip digoreng, yang lagi hip di ini gitu. Nah, saya pernah bikin konten yang ini nih. Nah, ini saya bikin konten ini ya, itu saya shoot pakai HP karena saya hadir di kajiannya Ustadz Adi ya di Jakarta pada saat kajian musyawarah. Dan pada saat saya ngelihat ini, momen ini, ini bakal viral nih saya bilang. Kenapa? Karena Ustadz Felix itu udah jadi tokoh, udah public figure. Jadi saya langsung bikin konten, judulnya Ustadz Felix Show, ajak kakaknya ketemu Ustadz Adi Hidayat di kajian musyawarah ada apa gitu kan. Nah, 100.000 view ini teman-teman, 100.000 pertama itu dapetin dalam 1 hari. Jadi dalam hari itu orang-orang tuh pada kepo gitu kan. Ini videonya yang mana ya? Nah, saya upload tuh. Nah, ini akhirnya viral ya, 100.000, 99 komen. Nah, ini tagnya nih. Ini nanti kalau bicara tag ya, nanti saya jelasin deh. Nah, ini viral dalam sehari nih. Jadi kalau Anda pengen cepat dapat subscriber, view dan subscriber yang memang cepat, tapi nggak tertarget, bikin kayak gini aja. Tapi kan ini bukan segmen saya, bukan niche saya. Ya, ini yang saya goreng pakai video yang lagi rame. Apalagi yang pada saat saya bahas tentang ini apa namanya Aisyah itu loh, lagu Aisyah itu loh. Ya, pernah ya saya dulu bikin. Nah ini 20.000 ini dalam waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari lah. Walaupun gak seramai yang tadi karena kompetisinya lumayan besar. Dan saya pun bikin di hari ketiga pas rame kalau salah. Nah ini. Ya. Ini 20.000 tuh pas lagi rame langsung naik dalam waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah ini yang dimaksud dengan konten yang nebeng konten lagi rame lah gitu ya. Nah, cara gampangnya lihat aja di trending lagi rame apa kita bahas, atau misalkan dari Google Trend misalkan ya. Google Trend tuh di sini nih. Kalau saya biasa pakai Google Trend. Nah, ketik di sini yang lagi rame apa trendingnya. Nah, ini kan berita-berita nih. Ada apa misalkan kita bahas, ada apa kita bahas. Nanti juga bisa di searching dari sini bisnis misalkan.
Jualan. Ini saya jarang bahas kayak gini ya kalau di luar. Saya rata-rata kalau di luar tuh ngomongin mindset, ngomongin strategi. Di workshop ini saya ngomongin teknis banget nih. Jadinya ganti dulu nih ya. Ini Google Trend namanya. Masukin ininya YouTube search. Bisnis jualan. Kalau nih saya bisnis, saya jadi ini kalau ada kuliner ya berarti kuliner, makanan, snack, cemilan gitu loh ketik-ketiknya. Jualan uang misalkan. Internet, internet sama bisnis online. Oh, sorry, digital deh, digital. Nah, dari data ini data yang ditampilkan sama Google. Ah, ini yang paling kenceng nih bulan apa nih? 95 tuh internet bulan apa nih ya? Lagi ramai ngomong internet. Ini kan 12 bulan yang lalu, kita ganti aja misalkan ke 7 hari yang lalu. Ya. Atau kalau pengen banget yang nebeng kontennya lagi rame, ya ini past day 1 hari yang lalu. Nah, di YouTube itu yang lagi rame ngomongin apa nih? Nah, ini bisnis hack, ya. Terus fitur penipuan bisnis iklan. Kalau dengan kata kunci ini ya, bisnis, uang goib, snack berhadiah uang. Nah, itu kan 400 plus nih. Nah, yang kalau kita pakai kata kunci ini teman-teman pada saat bikin judul, isi deskripsi dan segala macam, maka kemungkinan bakal naik karena yang nyari banyak. Ini kalaupun nggak kalau yang rising yang lagi rame di hari itu ya, top berarti ya kata kunci itu yang lagi rame di hari itu apa juga. Nah, ini digital marketing. Ya. Nah, saya pakainya pakai ini nih kalau biasanya bikin judul, salah satunya nanti ya saya kasih detailin lagi. Bisnis. Nah, bisnis online, ide bisnis modal kecil. Makanya kalau Anda lihat judul saya, bisnis modal kecil, bisa anak muda gitu-gitu ya. Itu by riset semua nih. Nah, bisnis modal kecil untung besar. Ini kalau 1 hari yang lalu, biasanya saya tarik juga ditarik di angka 30 hari yang lalu. Tuh, ini yang nyari banyak tuh. Berarti kan 100 yang ngomongin uang 100 orang dari tanggal 15 September. Kenapa begini? Kenapa teman-teman harus bikin sebuah judul ataupun video berdasarkan orang lain nyari? Karena YouTube itu mesin pencarian sama kayak Google, yang punyanya sama kok ya. Bedanya dengan Instagram apa sama Facebook? Orang main Facebook sama Instagram bukan nyari sesuatu. Ya, kalau YouTube tuh pasti nyari sesuatu, informasi kah, edukasi kah, apalah gitu ya. Diketik di sini gitu kan. Cara apa di sini ketik gitu. Nah, ini yang dimaksud saya bilang tadi bahwa kalau Anda pengen cuma sekarang naik cepat, ya tinggal bikin konten yang lagi rame, goreng, ya. Yang lagi rame, goreng pinter-pinter aja. Nah, pantaunya dari mana? Mantau yang lagi ramenya adalah dari Google Trend sama dari trending YouTube. Nah, ini di sini. Nah, dulu pas waktu saya bahas Aisyah istri Rasulullah tuh di sini 5 tuh itu semua ya saya goreng aja. Nah, ini yang lagi ramai di hari ini ya. Itu yang dimaksud dengan kita kalau pengen naikin cepat doang tanpa tertarget mah gitu doang aja, dalam artian goreng isu yang lagi rame aja. Terus sambung-sambungin aja, misalkan teman-teman bisnis kuliner gitu ya. Apa kan kata kuncinya nanti odading, misalkan kalau kemarin odading ya Anda hubung-hubungkan tuh. Cara bikin odading versi apa misalkan ya. Dengan mudah misalkan. Gak harus beli kemang oleh misalkan gitu-gitulah. Itu nanti naik tuh ada kata kuncinya masuk. Naik tuh video nanti gitu. Ya. Itu yang pertama. Jadi gimana caranya dapetin subscriber banyak tertarget, banyakin video. Udah pasti. Kalau Anda pengen ngejar duit, teman-teman ngejarnya dibanyakin video. Banyakin video view. Ngejar duit ya. Kalau ngejarnya gengsi, keren, ego gitu kan ya subscriber lah ya. Tapi ingat subscriber itu tidak menghasilkan uang. Sekali lagi ya, subscriber tidak menghasilkan uang kecuali kita jualan ke mereka dan kita jualannya tuh kita dapetin duit itu rata-rata memang dari view kalau misalkan Anda ngejarnya dari AdSense. Tapi AdSense itu dikit banget. Ini saya buka di dapur gue. AdSense gue dikit, Pak. Ntar saya cek ya. Paling cuma 5 juta, 10 juta gitu. Jadi Anda jangan berharap kayak dari AdSense kalau subscribernya masih di bawah 1 juta sama view-nya masih di bawah kecil-kecil gitu. Ojo ngarep lah intinya ya. Yuk main YouTube supaya dapat AdSense, udah itu mah bonus. Kalau kita pengusaha, main YouTube murni buat naikin usaha kita. Ya. Nah, ini saya buka. Oke, karena hasilnya kecil jadi saya buka aja. Kalau gede bahaya. Nah, ntar. Nah ini nih, ntar belum lihatin ya. Jadi kalau Anda, sekali lagi ya, poinnya adalah Anda main YouTube jangan ngejar AdSense.
Anda kan pengusaha rata-rata ya, wes udah buat jualan aja lah. Walaupun Anda bisa aja sih gitu ya. Cuman ya kecil lah nih, gue liatin. Tuh, bulan Maret gue cuma dapat 1.800.000 men. Aduh ya Allah. Bulan April 2 juta. Ini sama apa gajinya Tony sama Dimasnya lebih gede gaji mereka ini. Gaji tim saya ini. Mei 3 juta. Nah, mulai di sini naik tuh, mulai stabil nih ketika makin videonya rame 10 juta, 3 juta nih kan. Bulan Juni 10 juta 200, bulan Juli 11 juta, bulan Agustus kemarin 8 juta 700. Nah, itu jadi intinya mah poinnya adalah kesimpulannya jangan main YouTube karena dengan duit lah ibaratnya. Walaupun bagi sebagian orang mungkin bagi pemula itu besar, ya tapi ya tetap kita bisnis pengen ngejar miliaran, duit gitu doang mah ya receh lah ibaratnya. Tapi selain dari situ teman-teman itu bisa dapetin duit lebih gede lagi. Ya nih saya barusan chat-chatan sama tim saya tunjukin mungkin. Nah ini bongkar-bongkar dapur biasa kalau udah gua main workshop ini nih. Nah ini saya barusan ngechat di grup saya, grup internal ya. Udah 71.000 K, 71 K ke tim Dewa Snack. Terus ada Mama Dewa Snack admin kita nih. Atas izin Allah video ini yang menembusin sang dewa 80 pieces gak cuma pusat kebajaran chat tapi pasukan juga dari distributor. Jadi kita di saat orang lain jualan snack itu rata-rata yang saya tahu ya karena kompetitor saya juga teman-teman saya juga main snack. Paling sebulan cuma 20.000, 30.000 jualannya tuh. Ya, kita bisa nyampe di angka 80.000, bahkan rekor pernah di angka 120.000 per bulan. 4 kali lipat jualan snack Pak dibandingkan yang umum, dan pakai jaringan ya, bukan pakai retail gitu. Duitnya juga gede gitu maksudnya. Itu dari YouTube teman-teman. Nah, jadiin YouTube sebagai channel untuk dapetin duit agar bisnisnya makin gede gitu loh, bukan untuk personal gitu. Kalaupun iya ya silakan aja. Kayak saya akun AdSense itu maksudnya ke personal, income personal. Kalau untuk yang bisnis ya ke perusahaan masing-masing gitu. Lanjut. Nah, banyakin view yang kedua, ketiga adalah naikin engagement, ya sebagaimana dengan yang lainnya juga, like, comment, and share. Ya. Nah, yang penting adalah besarin watch time dan AR. Engagement itu adalah like, comment, and share ya, dan juga subscribe ya, like, comment, share terutama. Kalau watch time itu adalah semirip kayak TikTok, besok akan kita bahas juga. Si orang lain tuh kudu betah nonton YouTube. Si subscriber kita itu, si penonton video kita itu kan ingat ya, tidak semua orang yang nonton video kita adalah subscriber kita. Itu kudu betah nonton YouTube kita. Gimana caranya betah? Nanti akan saya jelaskan di bagian algoritma ya. AR itu apa? Audience retention. Dia nonton YouTube beres dalam satu video itu dia tuh stopnya di berapa menit. Semakin panjang dia nonton itu semakin bagus. Sekali lagi semakin panjang dia nonton semakin bagus. Ya. Kalau misalkan dia baru sekian detik udah hilang, ini yang jelek, ini mirip kayak TikTok algoritmanya. Maka bisa mungkin jangan terlalu banyak basa-basi kalau di YouTube. Ya. Jadi langsung kalau ini terlalu basa-basi lebay, cut. Ini bagian editing ini penting nih. Ya. Itu yang keempat, besarin watch time dan AR. 5 adalah ide konten. Ide konten kemarin udah kita jelasin di Facebook, Anda juga bisa kopas ke sini. Ya, tinggal Anda bikin ciri khas yang mana. Salah satu effort saya, salah satu upaya saya, bukan effort ya, salah satu tantangan saya pada saat konten bikin YouTube pertama kali adalah mencari style yang enak buat saya, sama yang nyari diferensiasi. Sehingga apa yang kita lakukan? Mari kita lihat. Ya. Di YouTube saya, awal-awalnya itu benar-benar uji coba banyak. Ya, uji coba banyak. Oke, bentar. Uji coba banyak segmen. Dan itu bagi saya kalau misalkan kayak begitu nanti khawatirnya kalau nggak sesuai bakal nggak lama, nggak langgeng. Jadi saya ganti gitu ya. Nah ini bisa dilihat dari video saya yang awal-awal. Oke, ini sortir by oldest ya. Nah, ini nih siapa Dewa Kaprayoga, ini adalah video. Nah ini. Ya Allah, ini saya kalau Anda nonton video yang ini yang jadi YouTuber itu murni beneran banget saya nyontek Atta Halilintar. Maka kalau kata tadi Kang Fahmi tadi ya Dewa Petir gitu kan. Karena gayanya niru dia, juga bahasa juga bukan gaya gue banget gitu. Nah, ini enggak gue banget lah, enggak nyaman siapapun. Ya. Hanya 14.000. Ini masih nyari style. Terus di sini juga sama nih. Banyak lah. Awal-awal tuh kayak gitulah intinya mah, ya.
Nah ini juga, gitu kan. Nah ini juga openingnya mirip-mirip Atta, ya. Belum ketemu lah, belum ketemu stylenya nih, belum ketemu diferensiasi dan lain-lain. Ya. Baru mulai di konten keberapa gitu. Nah ini mulai pakai saya yang Khadijah masakin ini episode pertamanya adalah di AMI ya, Nazminul Haq, 23.000. Nah ini yang pertama kali saya bikin konten Khadijah masak ini. Jadi saya mewawancarai di saat orang lain wawancarinya cowok-cowok, saya wawancaranya cewek semua gitu ya. Tapi lagi-lagi saya sendiri gak nyaman karena saya bukan pewawancara, interviewer. Saya mirip kayak apa namanya kayak Mas Helmi Yahya ya. Saya kalau ngomong sama orang tuh banyak ngekat di tengah. Kenapa? Karena kalau bicara masalah ngobrol, ini ilmu NLP ya, matching mirroring, backtracking, itu bakal berjalan ada gitu. Tapi bagi penonton dikiranya kita tuh ngekat omongan. Ini kok malah gue disalahin, itu tuh benar bagi dia tuh pasti nyaman gitu. Cuma kan ada yang nonton, ingat kita tuh ada yang nonton, itu kok kayak ganggu banget sih motong orang gitu ya. Nah, awal-awal saya kayak gini. Lama-kelamaan saya ini yang pertama kali konten, ibaratnya winning konten saya ya, pada saat bikin segmen bedah bisnis yang Jeko ya, view-nya juga 300.000 lebih, komennya juga rame ya, bahkan pernah dibahas di Instagram tuh 1.200 komen. Nah ini yang challenging untuk menemukan tadi yang saya bilang ide bisnis, ide konten. Ide konten ini nantinya kalau misalkan teman-teman pengen bikin segmen, masukin playlist. Tuh, kalau saya ada playlistnya banyak ya. Khadijah masak ini ada 17 video, kajian online waktu bulan Ramadan 6, interogasi pengusaha 12, bedah bisnis 45 ya. Terus jualan yang waktu jualan offshop online ini ada 1, atau story 23, terus peluang usaha 4, ini yang jualan banget ya. Live bareng 22, inspiring story udah jalan 7 kali. Terus tip bisnis 70. Awalnya saya pakai bedah bisnis karena pandemi kemarin kita gak bisa keluar, akhirnya tip bisnis yang paling banyak 70. Dan effortnya juga paling gampang ini, tinggal shoot doang. Kalau bedah bisnis saya punya SOP. Kalau di bedah bisnis itu di sini nih, saya punya SOP bahwa saya tuh harus beli produknya. Saya harus kunjungi outletnya. Kenapa? Karena supaya bahwa yang komentarin ini adalah komentar pembeli, bukan nge-review asal gitu. Yang pertama saya harus beli. Kedua, saya harus mereview yang positifnya. Nah ini banyak. Nah ini banyak yang teman-teman dari CRP Group tuh, Mbak Cindy, ada Mbak Cindy di sini baru saya lihat ya. Nah ini ya, ada bakso bujangan, ada abnormal, saya review di sini. Dan memang yang di review adalah positif-positifnya. Ya secara tidak langsung mereka juga dapat branding dari kita gitu kan. Makanya view-nya nyampe 30.000, 100.000, 200.000 gitu. Dan kemarin gara-gara ini gitu ya, saya tuh sampai dikontak sama 2 marketplace besar di Indonesia untuk pengen diliput marketplace-nya. Karena saya tuh sampai sejauh ini gak pernah ngeliput marketplace. Ya. Nah mereka pengen nih diliput, Kang berapa gini-gini rate-nya. Nah, dia sampai rela saya tembak aja kan. Saya kan gak nerima endorse ya. Karena yang ngapain endorse, gue juga bisnis banyak yang butuh dipromot gitu. Kemarin saya tembak nih, gue satu kali shoot, bikin video durasi 15 menit, 20 menit, 10 juta gue bilang. Ya. Ini ya mau, asem gitu kan. Wah mau gini, saya ambil 4 video ya kan. Wih 120 juta nih. Nah ini lagi on proses, lagi ngobrol-ngobrol gitu kan sama si marketplace-nya. Dan untuk apa namanya, prosesnya kayak gimana gitu, nanti kita ngobrol di belakang lah itu mah gitu kan. Nah itu yang dilakukan sama saya pada saat saya awal-awal bangun channel. Jadi nyari stylenya itu yang cukup menantang. Ya lanjut. Ide-ide konten itu ya. Terus bikin video viral tadi ya, algoritma YouTube, perencanaan konten, riset kata kunci, optimasi judul, deskripsi tag, dan tips kolaborasi. Ini akan kita bahas di hari ini. Oke. Nah, nanti kita akan menggunakan nanti ini yang akan dibagikan ke teman-teman modulnya, video ditemukan gimana dan segala macam. Cuma sebelum masuk ke situ, saya pengen masuk ke mind map dulu. Mana mind map nih? Oke, kelihatan ya. Oke, sip. Oke. Nah, pada saat Anda masuk YouTube, Anda harus tentukan dulu alasannya kenapa. Big why-nya apa nih alasannya nih. Ya. Kalau saya alasannya adalah awalnya kita pengen make legacy. Makanya kenapa jangan terlalu ngarep jadi duit banget gitu loh. Awal-awal benar-benar sharing aja. Sharing, ya sharing apa? Sharing knowledge, sharing pengalaman. Giving, kadang saya bagi-bagi duit, giveaway di YouTube, kemarin bagi duit 100 juta. Sebelumnya juga yang kita bikin giveaway umroh itu ya, yang nyampe berapa orang, 24 orang kan. Nah baru sisanya monetize, monetize-nya bisa direct,
AdSense atau indirect, promote my own business, jualan produk sendiri, promosi produk sendiri, ya. Jadi tiap kali promosi itu sekarang, tiap kali bikin video tuh, gue nanti jualannya apa nih di akhir gitu, jualannya apa di tengah-tengah gitu. Udah mulai mikir nih kalau udah mau jualan. Audiens Anda harus ditentukan nih, ini PR juga buat Anda, audiens siapa, milenial atau siapa gitu ya. Kalau saya milenial, usia 18-34, sesuai dengan market saya di dunia usaha, entrepreneur, business owner, business online, jual dan newbie. Tentu Anda tiap niche-nya beda-beda. Niche Anda apa dulu di sini? Niche kuliner, niche musik, niche apa lagi di sana makanan, niche apa-apa itu dipetakan ya. Kontennya apa? Kalau saya bisnis dan inspirasi. Nah, Anda apa tuh kontennya? Saran saya konten itu jangan terlalu banyak, maksimal 2 lah. 2 berbeda. Itu 2 berbeda ya, niche sama inspirasi sama motivasi itu 2 hal yang berbeda. Oh, sorry, inspirasi dan bisnis itu 2 hal yang berbeda. Self development sama entrepreneurship kan niche-nya itu. Nah, saya 2 ini ya, jangan terlalu banyak. Bedah bisnis, interogasi itu bisnis, inspirasinya adalah di zaman masa kini atau story dan inspiring story. Bisa aja saya ngebahas yang lain, cuman saya nggak mau karena si YouTube itu menuntut kita untuk fokus di satu niche pada akhirnya, nantinya tuh ya. Awal-awal mungkin Anda boleh 3 dulu, terus 2, terus 1 di ujung-ujungnya. Terus segmennya, kalau saya atau story itu kisah inspiratif, interogasi pengusaha, wawancara pengusaha, bedah bisnis, case study bisnis, di bisnis, di praktis buat bisnis. Ini dipetakan nih, Anda bikin kayak gininya nanti nih. Ya. Terus, menetes nih, ini kalau misalkan saya nanti tiba-tiba gue pengen menetes nih ya, saya bisa kayak gini. Interogasi pengusaha kisah ownernya, hadiah masa kini kisah istrinya, atau story kisah timnya, bedah bisnis strategi bisnisnya, unboxing keren review produknya, obrak-abrik visiting perusahaannya, kemudian daging tim bisnisnya. Jadi satu perusahaan bisa saya akan jadikan konten 3, 4, 5, 6, 7 konten, ibaratnya. Ada tiba-tiba ada perusahaan nih, Kang, saya pengen placement di YouTube Akang dong, misalkan. Ada budget berapa, misalkan. Saya budget 300 juta, US 300 juta, misalkan saya kasih berapa video, misalkan. Ya. Makanya ketika teman-teman sekarang di sini, terutama yang bisnis sendiri ya, yang Dewa Snack, yang BR gitu, itu kalau divaluasi angkanya besar itu kan ibaratnya. Ya Anda diliput sama saya atau story misalkan, atau Instastory plus inspiring story sekarang. Atau di Hadijah Masa Kini atau di ini itu udah gede banget gitu. Karena exposure-nya juga gede. Nah ini yang saya bisa jual kalau misalkan saya mau jual. Cuman saya kan nggak saya jual ini. Yang saya lakukan adalah ketika mengeksplor ini, ya, menghajar ini semua tuh untuk bisnis sendiri. Jadi ini interogasi tim saya, kan ini pasukan saya, gitu. Ini tim bisnis bedah PR, bedah Dewastek dan lain-lain gitu. Nah ini kompetitor pun harus Anda petakan siapa aja. Kalau saya niche-nya ini karena niche-nya bisnis, tuh. Oh ini Pak, ini mantan atasan saya nih waktu di MLM dulu ya. Success Before 30, Agus Cuguy. Nah ini konten-konten Agus Cuguy ini Anda kalau lihat tuh, ya Allah ini gue lihat ya. Kalau Anda mikir bahwa, Kang kayaknya bikin video YouTube harus bagus ya, wah Anda lihat ini kalau ngenes ya. Bentar. Itu apa Kang Tony sama Kang Dimas tim saya berontak ngelihat kayak gini nih. Ya. Lihat apa konten video editornya Agus Cuguy. Bayangin nih, ini Agus Cuguy yang bisa kelihatan ya. Tuh, subscribernya teman-teman 1,8 juta. 1,8 juta nih, lihat gedein ya. Tuh. Ini kalau udah 1 juta ini kayaknya nih curiga saya sebulan 30 juta mah ada adsense-nya nih kayaknya. Ya, karena saya juga udah pernah megang artis-artis, YouTube artis, salah satunya Area Ricis, di belakangnya saya juga pernah megang ininya, lumayan tuh kalau dia emang udah ratusan juta tuh. Nah tuh bayangin, gini-gini doang nih. Ini bayangin, nih, ayo ini pakai HP loh, Bude Nana, pakai HP loh, goreng-goreng pisang gitu kan. Ayo Sang Dewa bikin konten kayak gini aja coba, ya. Apa gitu kan tuh, ayo. View-nya men, lihat dong view-nya. 7 juta view coy. Jadi Anda jangan beralasan bahwa apa namanya, Kang saya nggak bisa desain gitu kan, saya nggak bisa potong editing video. Udahlah, gila-gilaan aja kalau awal-awal mah hajar boleh aja. Tuh, iya. 7 juta view, 7,9 juta gitu ya. Jadi jangan jadi apa limiting belief, mental block, Kang saya mah nggak bisa editing. Santai, santuy ya. Nih Anda perlu punya kayak gini juga nih.
Oh, kelihatan nggak? Monitoring YouTube channel, nanti saya kasih deh ini ya. Kalau saya karena niche-nya bisnis, sekali lagi nih DWK Prayoga, ya. Niche-nya non bisnis, niche-nya bisnis semua pasti ini yang saya monitoring, ya. Total subscriber 312.000, saya buletin belakangnya ya. Video uploadnya 233. Most popular video saya 1,9 juta. Keyword saya adalah jago jualan, bisnis, isi online, usaha bisnis. Nah, ini adalah YouTube channel yang sejenis. Success Before 30, Bosman Mardigu, walaupun dia bahas politik ya Pak Mardigu ini, Arli Kurnia, Riko Huang, Kostom, Teknobi, Bong Avan, Denny Santoso, Bisnis Hack, mudah cuma sekali, Adrian, sekarang 17 channel nih, yang mendominasi di konten bisnis. Ya saya nggak tahu Anda subscribe yang mana aja nih. Ya ini adalah yang saya pantau terus. Ini subscribernya. Jadi yang paling gede di jenis bisnis itu adalah Pak ini ya, Success Before 30, 2.800.000, terus Bos Mardigu 1,1, apalagi setelah masuk Deddy Corbuzier waktu itu. Arli Kurnia 785, Riko Huang 600, Kosto 400 gitu kan. Teknobi 292. Ya, ada satu lagi Christina Lee mungkin kalau Anda tahu ya. Cuman dia banyakkan di kisah inspirasi, bukan di bisnisnya, jadi saya tidak dimasukkan di sini ya. Nah, jadi posisi saya itu kurang lebih di angka nomor 5. Nah, ini 5 nih, 6 ya. 6 kalau 300.000 tuh. Di bawah saya ada Teknobi, Bang Afan, Denny Santoso. Nah, dulu tuh ini mereka semua ini adalah yang ada di atas saya, teman-teman. Dulu tuh ada di atas saya semua, karena kan saya baru banget. Mereka tuh, Kode ini, terus juga Bisnis Hack, mudah cuma sekali, Bang Afan tuh terdahulu dari sebelumnya saya gitu loh. Wah, di sini kita hajar biasa kan, hajar target sekian tembus, ayo udah nyusul sekarang tuh. Berarti tinggal yang di atasnya cuman, nah ini ya, cuman ini nih, 4-5 orang lagi yang subscribernya di atas saya. Sisanya nih, hati-hati nih bakal susul nih sama yang di bawah saya nih. Kalau saya meleng dikit, jadi kesusul gitu. Nah ini kalau bicara masalah subscriber. Terus upload videonya, nah ini dari sini Anda bisa kelihatan mana yang konsisten, mana yang enggak gitu ya. Nah ini Pak, apa namanya, Super 30 ini 76. Wah, Anda konsisten mengalahkan segalanya kan. Terus ini Kostom 900 aktif kan, 500 ya. Yang lucu adalah Anda kalau lihat yang kecil nih kayak ini nih Albert Leonardo. Albert kalau Anda tahu ya. Albert kalau saya bahas ini ya, yang aktif Facebook itu cuma 8 doang tapi view-nya udah subscriber 400.000. Kenapa kira-kira? Nih kita buka. Saya kasih tahu ininya ya. Ya kalau Anda gak menang di rutin, gak menang di apa namanya? Gak menang di konsisten gitu ya. Anda kudu menang di yang lain. Syukur-syukur menang semuanya. Mana Google? Nah ini kok Albert ya 41.000 cuma 8 video nih. Kenapa rame? Nah, dia itu teman-teman benar-benar mengoptimasi videonya. Ya. Terlihat dari mana? Dari mana saya tahu? Ya. Dari judul, ya. Terus dari segi isi, ya. Dari segi metadata. Nah, yang ini aja 412.000. Nih, ini kan 412.000 nih. Tuh. 4 September loh, baru beberapa 1 bulan yang lalu 400.000. Ya. Yang like 20.000, yang dislike-nya 200. Dislike itu udah pasti kepastian, teman-teman, ya. Jangan menghindari dislike, jangan baper karena dislike ya. Tuh, 2.000 komen. Nah, ini dia pakai keywordnya nih. Kita mah enak kalau udah pakai tools sih ada bisa nyontek keyword ya. Oh, walaupun kita tidak, nanti saya akan jelasin gimana cara supaya apa keywordnya pas gitu. Nah, ini. Jadi dia benar-benar nulis judul aja dia gak ngasal gitu loh. Nah, jadi jangan sampai sekarang kita itu udah dari konsistensi kalah, dari mulai telat, ya, dari optimasi juga ambiar gitu kan. Nah, makanya kenapa akhirnya saya jelasin tentang video optimasi ini di YouTube. Minimal Anda tahu optimasinya, dapat konsistensinya, dan mulai dari sekarang gitu loh. Semakin Anda nunda, semakin lama lagi naiknya ya. Nah, maka kalau Anda jadi orang pemula, tiru gayanya Albert ini. Karena dia baru mulai, tapi langsung meledak. Ya, Kang, dia makan personal branding yang kuat. Enggak, Anda coba cek TikTok sama Instagram dia, followernya dikit, Facebook juga dikit. Ya, cuma kan dia pemain belakang layar, pemain ads kan. Tapi gara-gara main YouTube-nya dia serius, kena dia riset, jadi gitu loh. Itu ya, buat teman-teman semua insight-nya. Anda harus menang di mana nih? Jangan sampai kalah di semuanya. Konsistensi kalah, mulainya duluan lama, nggak mulai-mulai gitu kan. Optimasi juga kalah, aduh ambiar wes gitu kan. Harus menang di mana saat. Nah ini contoh kalau kita dapetin upload video ke data nih,
Ini menang dia. Ini siapa nih yang kecil nih? Rianto Astono juga bagus nih. Nah ini Rianto Astono juga bagus. Saya buka ya. Ini Imers juga. Nah bedanya anak Imers kalau udah optimasi gini nih. Ya. Nah ini bagus konten-kontennya. Saya pribadi suka gitu. Nah kontennya hampir mirip kayak podcast gitu. Bukan podcast. Ya podcast ya gaya-gaya Mardigu lah ya. Tuh. Jadi dia kontennya cuma dikit doang. Bahkan cuma sebulan sekali kayaknya. Sebulan sekali atau 2 minggu sekali lah.